Kalau kita bicara laptop 6 jutaan, pasti kita berekspektasi CPU-nya pakai Core i3 atau paling tidak pakai Ryzen 3 nih. Tapi gimana kalau di laptop yang harga serupa, ada juga yang pakai CPU Intel Core i5 Gen 12 seri H pula. Apalagi nih kalau bukan brand lokal, yaitu di sini adalah Advan Work Pro Lite. Yang di sini harganya 6 juta pas, bukan 6,99. Dia udah pakai CPU Intel Core i5 12450H, layarnya Full HD IPS 14 inch dan juga di sini RAM-nya 8GB DDR4 dan tentunya sudah include OS Windows 11. Tapi tunggu dulu nih, apakah memang laptop ini se-worth it itu untuk dibeli karena harganya? Untuk itu di video ini mari kita coba bahas nih laptopnya lebih dalam. Dari desainnya sendiri sih udah cakep dan minimalis nih seperti laptop modern. Bezel layarnya tipis, bodinya juga tipis dengan bobot cuma 1,4 kg aja. Secara build quality sih nothing special sebenarnya ya, selayaknya sebuah laptop di harga 6 jutaan. Semua materialnya ini berbahan plastik tapi sudah cukup solid. Untuk layout keyboardnya sendiri sih juga standar laptop 14 inch yang mana memang tidak ada numpad. Untungnya sih di sini disediakan media button yang cukup lengkap dengan beberapa LED indikator seperti untuk caps lock dan juga trackpad ketika terdisable. Namun sayangnya di sini keyboardnya belum dilengkapi dengan LED backlit. Kemudian kita lanjut ke layar. Laptop ini menggunakan layar berukuran 14 inch dengan resolusi Full HD 60Hz dengan panel sudah IPS. Secara akurasi warna memang cuma dapat di 50% sRGB aja. Bukan layar yang terbaik sih buat dipakai edit foto maupun video. Tapi di sini brightness-nya cukup terang karena max-nya ini bisa tembus di 264 nits. Ya cukup baik sih untuk dipakai di tempat terang, apalagi kalau lagi dibawa-bawa keluar. Ya gue rasa layarnya udah cukup oke lah dipakai nonton dan sekedar ngetik-ngetik. Viewing angle dari IPS juga bikin lebih betah sih untuk mantengin layarnya. Dan masih banyak juga loh yang laptop di harga serupa tapi layarnya masih TN. So ini adalah nilai plus banget buat Advan Work Pro Lite. Di sini kalau dilihat-lihat nih, gue rasa ini adalah port terlengkap yang ada di laptop 6 jutaan. Ada 3 USB Type A plus 1 USB Type C dan juga ada 1 HDMI dan port-port lainnya. Tapi nggak cuman itu aja, karena port USB Type-C di sini bisa buat display output, lalu power delivery yang bisa mencapai 100 watt, dan tentunya juga transfer data dengan maksimum speed 5 gigabit per second. Cuy, laptop 6 juta mana yang bisa display output via USB Type-C? Ini fitur mewah yang ada di kelas laptop Ultrabook belasan juta. So dengan monitor yang kompatibel, kalian bisa pakai satu kabel USB Type-C buat display sekaligus charging laptopnya. Atau mungkin juga bisa buat setup alternatif nih dengan dua monitor sekaligus karena bisa manfaatin HDMI-nya dan juga USB Type-C-nya buat display output. Ini sih bener-bener killer feature banget di harga segini. Nah, buat connectivity-nya sendiri sih ada Wi-Fi 5 dan juga Bluetooth 5 yang di sini memakai chip dari Intel. Kemudian buat webcamnya punya manual starter buat menjaga privasi kalian, dan untuk kualitas webcamnya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, ini dia kualitas webcam dari Advan Work Pro Lite yang kameranya ini bisa merekam di 720p 30fps. Dan menurut gue kualitas hasil rekamannya sih cukup oke. Di sini muka gue bisa tampil cukup tajam dan cukup jelas, nggak terlalu blur nih. Jadi cukup lumayan bagus sih hasil rekamannya. Dan untuk kualitas tangkapan mikrofonnya silakan kalian nilai sendiri. Apakah suara yang gue hasilkan di sini cukup terdengar jelas oleh kalian dan juga noise-nya minim. Dan untuk kekurangannya sih paling si webcamnya ini itu belum support ya Windows Studio Effect kayak background blur, kemudian juga eye contact, dan ya fitur-fitur Studio Effect yang emang bisa lebih fokus ke muka kita gitu. Sayangnya ini belum ada di laptop ini. Oke deh, adanya CPU Intel Core i5 12450H pastinya jadi alasan utama kalian beli laptop ini kan? Ya gimana enggak, laptop 6 juta dikasih CPU 8 core 12 thread seri high performance pula. Yang di laptop lain sekelasnya tuh masih pakai CPU Core i3 atau Ryzen 3. Nah, buat integrated GPU-nya sendiri ini masih pakai Intel UHD Graphics dengan 64 execution unit yang nanti kita akan juga lihat nih performanya seperti apa.
Dengan CPU seperti ini sih agak sayang aja laptopnya tuh hanya dilengkapi dengan RAM bawaan 8GB single channel. Tapi untungnya RAM-nya upgradable yang 01 slot nih, yang nanti juga akan gua tes pakai RAM dual channel. Nah, buat SSD-nya juga hanya memiliki kapasitas 256GB aja, walau secara speed sih memang cukup decent. Dan tentu juga kita di sini masih bisa mengupgrade SSD-nya yang slotnya di sini support M.2 NVMe Gen 3 2280. Yaudah nih, gue juga udah mulai penasaran sama performa laptop ini. Nantinya gue akan juga bandingkan performanya dengan laptop 6 jutaan yang sempat udah gue tes. Dimulai dari Cinebench R15. Tentu performa Core i5 di sini udah jauh lebih kenceng dari Ryzen 3. Tapi ternyata dia tuh enggak lebih kenceng dari Core i3 Gen 13 seri U. Begitupun juga di Cinebench R23. Nah, pas gue coba upgrade RAM-nya jadi dual channel, walau agak overkill sih make 24GB, ya karena memang adanya cuma RAM 16GB aja buat laptop yang ada di studio gue. Anyway, hasilnya sih di sini memperlihatkan ada sedikit peningkatan setelah gue upgrade RAM laptop ini. Kemudian masuk ke Blender nih, dan setelah gua upgrade RAM jadi dual channel, di sini memang juga ada sedikit peningkatan, walau ya masih nggak lebih kencang ternyata dari Core i3 1315U. Nah, tapi ketika mulai masuk ke pengetesan audio processing menggunakan Audacity, si Core i5 12450H mulai menunjukkan performa aslinya. Nah, masuk ke video encoding, sepertinya nih penggunaan RAM dual channel mulai sangat berpengaruh. Bisa dilihat peningkatan performa yang terjadi dengan menggunakan RAM dual channel udah seperti laptop yang berbeda aja. Gue udah cek berkali-kali dan hasilnya selalu seperti ini, yang membuat di sini penggunaan RAM dual channel seberpengaruh itu nih pada laptop ini. Hal yang sama pun juga terjadi pada video games, di mana penggunaan RAM dual channel bisa bikin performa gaming laptop ini naik hampir 2 kali lipat. So, dari hasil tes tadi, di sini gue sangat merekomendasikan ke kalian untuk langsung upgrade RAM-nya jadi dual channel setelah membeli laptop ini. Lalu kita lanjut nih untuk ngecek CPU package power yang dihasilkan laptop ini. Dan sepertinya di sini tuh CPU-nya di limit ke 15 watt saja. Yang mungkin ini tuh membuat di beberapa skenario si i5 12450H kurang bisa memaksimalkan potensi performanya. Walau sih memang secara suhu laptop ini tuh jadi bakal adem banget, sekalipun digeber 100% nih CPU-nya, dia tuh nggak bakal nyampe suhu 70 derajat. Ini sih udah adem banget buat sebuah laptop. Dan terakhir buat daya tahan baterai serta waktu chargingnya, baterainya sendiri di sini punya kapasitas 45,6 Wh yang punya daya tahan ketika streaming video 1080p itu ada di 4 jam 40 menit aja. Daya tahan yang nggak terlalu wah sih ya, mungkin karena juga pakai CPU Core i5 seri H yang memang bukan fokus di efisiensi seperti CPU Intel seri U. Dan untuk waktu chargingnya dengan power adapter 45 watt dia tuh memakan waktu 1 jam 50 menit untuk sampai full charge. Dan sebelum ke kesimpulan di sini gue hampir lupa mention kalau laptopnya di sini sudah include lisensi OS Windows 11 Home, tapi sayangnya sih belum include dengan lisensi Office, dan untuk garansi resminya di sini ada 1 tahun. Ya, kita bisa akui kalau laptop ini adalah laptop 6 jutaan yang menggunakan Core i5 12450H satu-satunya di pasar Indonesia, sementara yang lainnya itu masih pakai CPU Core i3 atau Ryzen 3. Selain CPU-nya juga ada fitur yang tidak terdapat juga nih di laptop 6 jutaan lain, yaitu adalah USB-C yang dapat melakukan display output. Ini tuh fitur yang hanya kita dapatkan kalau membeli sebuah laptop belasan juta. Tentu ini bisa dimanfaatkan untuk membuat sebuah setup dual monitor, ya kalau dihitung sama layar laptop ini juga mungkin jadi 3 monitor, dan ini tentu akan sangat membantu pekerjaan kalian yang memang membutuhkan layar lebih, dan ini nggak didapatkan nih di laptop 6 jutaan
jutaan lain. Tapi tentunya di sini penggunaan nama Lite bukan tanpa sebab nih, karena di sini memang ada beberapa kompromi seperti penggunaan RAM yang single channel dan juga SSD-nya di sini tuh masih 256 GB. Yang tentu mungkin untuk beberapa orang ini masih akan terasa sangat sempit, apalagi kalau memang mau difokuskan untuk ngisi video game ya pasti udah cepet habis tuh 256 GB. Tapi sih untungnya di sini tuh Advan memberikan opsi upgrade untuk RAM dan SSD-nya. Jadi ya kita kalau kalian punya budget lebih bisa langsung upgrade RAM dan juga SSD-nya nih. Dan tentunya sekali lagi gue di sini sangat merekomendasikan ke kalian untuk langsung upgrade RAM-nya jadi dual channel karena di sini tuh pengaruh banget sama performa laptop ini. Overall sih menurut gue ini adalah laptop yang sangat menarik untuk sebuah laptop 6 jutaan yang sekali lagi harganya itu bukan 6,99 melainkan 6 juta pas, tapi kita udah dapetin CPU Intel Core i5 12450H yang tentu kita tidak akan dapat CPU tersebut di laptop 6 jutaan lain. Tapi menurut kalian sendiri gimana nih tentang laptop Advan Work Pro Lite ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin segitu aja sih untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.